Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Insya Allah untuk tema atau judul kali ini kita akan mengangkat terkait rencana pemerintah akan mewajibkan asuransi terhadap pemilik kendaraan baik motor ataupun mobil. Jadi judul kita untuk bincang bersama sahabat Wahyu kali ini adalah catat tahun 2025 motor dan mobil wajib asuransi, rezim makin zalim. Untuk itu saya ingin membacakan dulu salah satu berita dari Detik Finance tanggal 17 Juli hari Rabu 2024. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan bahwa nantinya seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability atau TPL. Hal ini akan mulai diterapkan setidaknya per Januari 2025 mendatang. TPL sendiri merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomi Yono mengatakan saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela, akan tetapi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK disebutkan bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut, dan hal ini termasuk aturan turunan terkait asuransi bagi kendaraan bermotor tersebut. Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib ini sesuai dengan undang-undang paling lambat 2 tahun sejak PPSK. Artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL, kata Ogi, dalam Insurance Forum 2024. Nah, jadi menurutnya praktek seperti ini telah berlaku di berbagai negara lain. Kalau kita lihat negara dunia termasuk ASEAN, semuanya sudah menerapkan asuransi wajib kendaraan. Lebih lanjut bahwa Oji menyatakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor ini bersifat gotong royong. Dengan demikian saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak, kerugian dapat ditekan. Nah, ini kembali lagi pemerintah menyatakan bahwa diberlakukannya asuransi ini berdasarkan gotong royong. Sebelumnya saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, kabar baik. Masya Allah. Ini kemarin Tapera rame, ya kan, dengan alasan gotong royong, BPJS gotong royong. Nah, sekarang ada lagi asuransi untuk kendaraan bermotor maupun mobil yang akan diberlakukan tahun 2025, awal 2025. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan rencana ini gitu ketika nanti diberlakukan lagi terkait wajibnya asuransi kendaraan motor dan mobil, Bang Rocky? Iya, saya pikir ini adalah upaya untuk memindahkan uang dari saku masyarakat atau dari dompet-dompet rakyat kepada pihak penguasa yang dengan dalih mengumpulkan asuransi. Apalagi statusnya diwajibkan. Artinya sebenarnya ini adalah bisnis asuransi, kemudian menggunakan negara untuk melegalkan dan bahkan menunggangi negara untuk mewajibkan kepada masyarakat agar uangnya bisa dipindahkan dari kantong-kantong rakyat atau dompet-dompet masyarakat menjadi pindah ke saku atau kasnya para penguasa, dalam hal ini dengan dalih asuransi. Padahal sebenarnya ini adalah bisnis asuransi yang menggunakan atau berkedok atau menunggangi kebijakan negara untuk kepentingan bisnis. Tapi ini pun dimanfaatkan oleh negara, dalam hal ini rezim yang mungkin membutuhkan uang untuk kebutuhannya, dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh negara yang bisa memaksa rakyatnya, bahkan mewajibkan masyarakatnya atau warganya untuk memindahkan uang secara paksa, karena diwajibkan ya, secara paksa dari kantong rakyat atau dari dompet-dompet masyarakat
pindah ke dompetnya para penguasa. Dalam hal ini dengan kedok bahwa mobil wajib diasuransikan. Jadi sebenarnya intinya adalah bisnis asuransi yang dengan kedok itulah menggunakan negara untuk memaksa rakyat memindahkan uangnya dari kantongnya pindah ke para pebisnis atau dalam hal ini penguasa yang sudah berbisnis dengan berbalut alasan asuransi yang diwajibkan. Jadi saya pikir ini bentuk kezaliman yang luar biasa, di mana rakyat yang harusnya bisa punya pilihan mau mengasuransikan atau tidak, diwajibkan jadinya nanti harus punya asuransi. Bayangkan Bung Wahyu, berapa banyak motor di Indonesia? Jutaan. Berapa banyak mobil? Jutaan mobil. Bahkan mungkin puluhan juta atau ratusan juta yang bisa diwajibkan orang itu untuk membayar asuransinya. Dan pertanyaannya, asuransi itu kemana dananya? Bukankah dalam masa rejim Jokowi ini yang namanya uang-uang asuransi itu banyak disalahgunakan? Mulai dari kita punya dengan Asabri, ya kita dengar itu, kemana itu kasusnya? Uang Jiwasraya, kemana itu? Nah, setelah mereka semua berhasil dikeruk dari rakyat atau dari nasabah ataupun dari polis asuransinya itu dari masyarakat yang sudah mau bayar, uangnya nggak tahu kemana itu. Tidak secara transparan, tidak secara bisa dipertanggungjawabkan, bahkan sudah terjadi kasus korupsi. Tapi sampai sekarang nggak jelas itu, bahkan mau pindah lagi, mewajibkan kendaraan bermotor diasuransikan. Saya pikir ini kezaliman yang berlapis-lapis, yang sudah terang di depan publik, bagaimana mereka memeras rakyat, apapun mau dipajaki, dengan dalih asuransi, yang penting memindahkan uang dari rakyat, pindah ke pihak penguasa, yang kita nggak tahu lagi penggunaannya, apakah untuk rakyat atau untuk siapa itu. Nah, rakyat mungkin akan dipaksa, bahkan terpaksa membayar kalau negara sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Saya pikir ini bentuk kebijakan yang zalim, bahkan apa bedanya pemerintahan negeri ini dengan di zaman kolonial dulu? Gitu. Kalau di zaman kolonial dulu wajar lah, namanya penjajah kan memaksa rakyat jajahannya untuk membayar pajak, pungutan, entah apapun namanya itu memang karena menjajah. Nah, kenapa ketika sudah merdeka justru rakyat akan dipaksa, diwajibkan untuk membayar asuransi yang sebenarnya tidak semua rakyat membutuhkan itu. Nah, ini yang menurut saya bentuk kezaliman dengan menggunakan negara atau bahkan menunggangi negara untuk kepentingan mereka. Ini sangat-sangat zalim. Begitu Bung Wahyu. Baik. Tapi pemerintah sendiri, Bang Rocky, jika kita lihat dari berita ataupun tadi tulisan yang saya bacakan terkait rencana ini, bahwa justru hal ini akan mengurangi beban masyarakat yang terkena musibah akibat tertabrak kendaraan yang diasuransikan oleh pemiliknya. Dan juga mengurangi beban finansial pemilik kendaraan dengan alasan ya ta'awun, saling tolong-menolong, gotong royong. Nah, itu bagaimana? Sedangkan artinya dalam benak masyarakat ketika hal itu baik, maka bisa jadi masyarakat akan menerima. Tetapi bisa Bang Rocky jelaskan sebenarnya dampaknya ini buat masyarakat baik atau tidak gitu, positif atau negatif, atau justru merugikan, sangat merugikan. Kemudian ketika memang ini adalah menjadi bisnis, artinya pemerintah hanya sebagai yang melegalkan, yang membuat undang-undang, tapi kemudian keuntungannya ya hanya ingin mengambil dana dari masyarakat seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Bagaimana pendapat Bang Rocky? Ya, yang pasti rakyat belum untung, sudah buntung karena wajib mengeluarkan uang duluan. Jadi belum terjadi kecelakaan, belum terjadi tabrakan, uangnya udah diambil duluan. Jadi belum ada celaka atau musibah, sudah mendapat musibah duluan dengan harus mengeluarkan uang duluan. Dan uangnya tidak tahu dipakai untuk apa dan kemana. Itu musibah pertama. Jadi saya pikir ini persoalan yang sangat serius. Kedua, kalaulah terjadi musibah yang tolong-menolong, itu biarkan masyarakat yang saling tolong-menolong. Kalau negara mau menjadi negara yang baik, mau menolong, tolonglah ketika ada orang yang kecelakaan. Jadi bukan mengambil uangnya duluan, baru disuruh kecelakaan, baru ditolong. Faktanya kan demikian.
Jadi ini logika yang tidak logis itu menurut saya tidak rasional. Mengatakan bahwa akan meringankan beban masyarakat. Meringankan mudah kalau ingin memberikan beban masyarakat. Layani mereka dengan baik, kasih iklim ekonomi yang baik, pendapatan mereka dinaikkan, kesehatan mereka dijamin, pendidikan mereka dijamin, kesehatan mereka dijamin. Insya Allah rakyat akan lebih ringan dan tertolong. Jadi tidak harus membebani mereka, bahkan memaksa mereka, atau bahkan bahasanya lebih keras lagi, memalak mereka, memeras rakyat dengan mengambilin uang mereka dengan dalih asuransi segala macam. Itu kan perampasan kalau menurut saya itu. Iya. Jadi merampas rakyat dengan mewajibkan atas nama negara. Ini menurut saya zalim. Itu hanya negara penjajah yang melakukan itu menurut saya. Jadi kalau pemerintah yang baik harusnya banyak melayani daripada menariki. Kalau ini kan belum melayani udah narik duluan. Orang belum, misalnya belum terjadi kecelakaan, belum perlu bantuan, dia udah ditarikin duluan uangnya. Maka saya bilang itu kecelakaan pertama. Sebelum terjadi musibah, dia udah kena musibah duluan, harus membayar dan mengasuransikan kendaraannya. Dalih apa itu yang bisa dikategorikan gotong royong? Di mana letak gotong royongnya? Mengumpulkan uang kok gotong royong? Jadi ini dalih atau argumen yang tidak rasional. Dan istilah gotong royong itu kan istilah-istilah sosialis. Tetapi dibungkus dengan kepentingan kapitalis. Dan ini menurut saya dua ideologi sama-sama memeras rakyat dengan dalih sosialis, tetapi prakteknya adalah kepentingan kapitalis, yaitu apa, mengumpulkan uang dari rakyat dengan dalih baik sosialis kepada masyarakat, akan membantu atau gotong royong dan sebagainya. Padahal yang paling tidak adalah uang itu dari ditarik duluan. Jadi ini menurut saya musibah, dan rakyat mendapat musibah sebelum terjadi musibah kecelakaan mobil atau apapun kendaraannya itu. Jadi musibah pertama adalah dirampas uangnya atas nama legalitas asuransi itu sendiri. Ini upaya menurut saya yang sangat kejam kepada masyarakatnya, yang hanya bisa dilakukan oleh para pemerintahan penjajah kepada rakyat jajahan. Bagi rakyat yang modern mestinya kalaupun dia mau asuransi, biarkan saja dia diberi pilihan. Bagi orang yang suka asuransi mungkin dia bisa membayar, kalau yang nggak suka ya sudah, biarkan saja. Kalau mengatakan negara mau baik hati, pemerintahan Jokowi mau baik hati, bantu masyarakat yang agak susah itu. Dengan apa? Kalau terjadi kecelakaan, bantu dia. Kalau memang niatnya mau bantu, bukan menariki uangnya dulu. Bagaimana ceritanya itu? Mengatakan baik hati, tapi lebih banyak memungut, bahkan bahasa saya memeras rakyatnya daripada melayani rakyat. Tapi di situ kuncinya itu, Bung Wahyu. Baik, tadi kan pendapat yang pro Bang Rocky. Saya ingin mengambil satu pendapat, ini ada DPR minta kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan ditinjau ulang dari antara 18 Juli 2024. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta rencana kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan yang mulai diberlakukan tahun 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan agar ditinjau ulang. Muhaimin mengatakan rencana kebijakan tersebut justru akan memberatkan masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor, karena pembelian kendaraan bermotor saat ini sudah dikenakan pajak serta pajak atas kepemilikan. Jadi beliau menyatakan kalau memang perlu pemasukan, ayolah pakai cara-cara yang lebih kreatif, bukan malah membebani masyarakat dengan asuransi, kata beliau. Apa tanggapan Bang Rocky dengan hal ini? Saya kira itu menambah argumentasi bahwa ternyata rakyat ini dipajaki berlapis-lapis, dipalaki berlapis-lapis, dipungut berlapis-lapis. Misalnya begini, Bung Wahyu, beli mobil atau beli motor di dealer, sudah pasti kena pajak itu, sudah pasti. Pembeliannya sudah kena pajak PPN. 11% hari ini, tahun depan 12%. Bayangkan begitu tingginya. Motor yang harusnya bisa dibeli misalnya dengan 10 juta, karena negara ingin ikut memalak atau memajakinya, jadi tambah 11% harganya itu. Negara nitip lah, ada orang jual beli dia nitip itu, minta jatah 11%. Itu sudah jelas pajak. Kedua, dia dipajaki lagi setiap tahun dengan pajak kendaraan bermotor. 2 kali, jadi beli motor dan kena pajak, habis itu tiap tahun bayar pajak lagi. Habis itu dia disuruh asuransi lagi. Coba bayangkan itu. Dipungut sampai 3 kali, coba bayangkan. Jadi rakyat ini seperti sapi perah, dipajaki, ditarikin, dirampasi uang-uangnya itu. Dipindahkan dari sakunya hanya untuk kepentingan pemerintah atas nama negara,
yang kita tidak tahu uangnya dipakai untuk apa. Sementara rakyat diperas terus-menerus tanpa diberikan pelayanan yang baik. Nah, ini bukan pemerintahan yang baik, ini pemerintahan seburuk-buruk pemerintahan. Kalau dibilang itu, memang kita di fase pemerintahan dalam hadis Nabi itu ada dikenal fase mulkan jabriyah, pemerintah yang menghisap rakyatnya dengan pajak, pemerintahan otoriter yang menghisap rakyatnya dengan berbagai pungutan. Ya kita bisa rasakan itu. Baru beli kendaraan aja udah pungut berapa kali tuh. Dari biaya PPN-nya udah dipungut, nanti dari pajak kendaraan bermotornya dipungut, belum masuk mall parkir dipungut retribusi parkir, belum lagi masuk jalan tol dipungut lagi jalan tol. Coba gila dah itu. Betapa banyaknya negeri ini yang katanya negara berpancasila ini, tapi banyak sekali pungutan yang tidak adil dan sosial. Tidak ada keadilan sosialnya di situ. Justru semua dipungut rakyatnya. Ini pemerintahan model apa gitu. Jadi kalau menurut saya dalam teori pemerintahan itu ada istilah good governance, pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu adalah banyak melayani, bukan banyak menarik dari rakyat. Sedikit menarik dan banyak memberi. Itu harusnya memberi pelayanan yang diperbanyak, menariknya dipersedikit. Bukan malah diperbanyak itu. Jadi kalau kita lihat urusan membeli motor misalnya atau mobil, dari mulai membeli kena PPN, setiap tahun dia harus membayar pajak, belum lagi dia plat nomor mobilnya dia harus dibeli lagi, kemudian setelah itu dia harus bayar asuransi, masuk parkiran dia harus bayar parkiran, masuk jalan tol dia harus dipungut lagi jalan. Berapa kali dia dipungut gara-gara membeli kendaraan. Bagaimana rakyatnya mau cerdas, mau sejahtera kalau begitu semua yang dipungutinya. Ini adalah rakyat dijadikan objek untuk pemungutan, untuk pemerasan dengan dalih legalitas negara. Saya pikir pemerintahan sudah sangat buruk. Bukan pemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang baik itu banyak melayani, bukan banyak menarik atau banyak memajak. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik, kemudian bagaimana apa sikap kita atau apa yang harus dilakukan masyarakat, Bang Rocky, terkait rencana ini, atau hanya sekedar menolak atau ada tahapan yang memang bisa lebih menjadikan hal ini tidak terulang lagi, Bang Rocky? Karena beban masyarakat ini kan sudah berat begitu kan. Kemudian kita lihat pemerintah dengan rencana-rencananya itu kita dengar setiap rencananya bukan untuk mensejahterakan ataupun meringankan beban rakyat, tetapi justru senantiasa membebani rakyat, Bang Rocky. Iya, kita tentu tidak boleh diam. Yang pertama itu. Jadi ini bentuk kebijakan yang zalim, yang mungkar. Apabila kita lihat mungkar, maka yang pertama harus dilakukan adalah mencegahnya dengan kemampuan kita atau dengan kekuasaan kita atau dengan kewenangan kita. Kalau sebagai rakyat kita tidak punya kewenangan, maka kita cegah, kita tidak setujui dengan menggunakan lisan kita. Maka kita tidak boleh diam di situ. Nah, kalau memang tidak mampu berbicara, tidak mampu menyampaikan, mungkin baru diam, tapi itu selama-lama iman. Oleh karena itu kita mesti sebagai rakyat, kita pilihan yang kedua, harus speak up, harus bicara, menyampaikan kepada yang lain bahwa ini adalah bentuk kezaliman yang bertambah-tambah, pungutan yang bertambah-tambah, pajak yang bertambah-tambah. Tahun depan itu ada tambahan PPN itu sampai 12%, belum lagi ditambah asuransi ini. Anda luar biasa rakyat Indonesia ini kalau diam saja itu. Berarti membiarkan kezaliman itu terus-menerus. Oleh karenanya, sikap kita sebagai warga negara yang baik mestinya menasihati, memprotes kebijakan tersebut dengan lisan-lisan kita, tentu tidak melakukan tindakan radikal, tidak melakukan tindakan anarkis. Dengan lisan-lisan kita berikan pembelaan atau kita berikan protes. Kemudian kita juga mendidik masyarakat agar memahami hak dan kewajiban sebagai warga, dan juga mengingatkan pemerintah, mengingatkan mereka punya kewajiban untuk melayani rakyat, bukan justru punya kewajiban untuk memajaki rakyat. Adanya pemerintahan, kita bentuk negara ini, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia, mensejahterakan masyarakat Indonesia, mencerdaskan masyarakat Indonesia. Bukan tujuannya untuk memajaki rakyat Indonesia, bukan tujuannya untuk memindahkan uang-uang rakyat Indonesia kepada kantong-kantong penguasa. Saya pikir di sini yang harus kita terus suarakan, kita terus ingatkan. Para penguasa, wahai kalian yang sudah dipilih oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, digaji oleh rakyat, cukuplah kalian jangan membuat kebijakan yang justru membebani rakyat lagi, memajaki rakyatnya. Perbanyaklah melayani rakyat, perbanyaklah memberi kepada rakyat.
bukan memperbanyak, memajaki atau menarik atau merampas harta-harta rakyat dengan secara dalih legal karena punya kewenangan tersebut. Saya pikir di situ yang harus terus disuarakan supaya masyarakat ini yang tertindas tentu tidak berani berbicara, tetapi semakin banyak yang berbicara, saya pikir akan ada perubahan kebijakan jika kita tidak mendiamkannya. Dengan mendiamkannya berarti kita menyetujui kezaliman itu. Oleh karenanya kita tidak boleh diam dan harus terus berbicara, mengingatkan masyarakat untuk terus berbicara, mengajak pemerintah, mengingatkan mereka untuk menghentikan kezaliman-kezaliman yang terus dibuat. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Memang harus ada edukasi, kemudian dakwah ya kepada masyarakat agar kezaliman-kezaliman ini disuarakan dan ini akan memberikan efek penyadaran terhadap umat secara masif. Baik, pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait asuransi kendaraan seperti ini? Apakah memang di dalam Islam ada istilah asuransi untuk kendaraan bermobil, kendaraan motor dan mobil gitu, yang memang misalkan dahulu ada sejarah Islam memberlakukannya, atau memang tidak ada sama sekali, justru Islam melarang asuransi itu diberlakukan oleh negara. Bagaimana Bang Rocky? Yang pertama, asuransi itu sendiri adalah suatu transaksi yang batil. Di mana batil itu berarti asuransinya dilarang oleh syariah, tidak sah oleh syariah. Kenapa? Tidak sahnya karena tidak ada transaksi barang dan jasa di situ. Yang ada adalah transaksi janji. Jadi itu tidak ada dalam Islam itu membolehkan transaksi janji. Jadi itu transaksi dalam Islam yang dibolehkan adalah transaksi atas adanya barang atau adanya jasa. Dan itulah yang sah. Barang berarti terjadi jual beli, jasa juga terjadi akad untuk ijarah ataupun sewa menyewa. Jadi kalau ada tukang ojek, kita bayar jasanya, itu jelas jasanya ojek atau memindahkan barang dari sini ke sana dan seterusnya. Barang kita membeli mobil atau motor, jelas barang yang dibeli dan. Tapi asuransi ini bukan barang, bukan jasa, dia janji, memberikan janji kalau terjadi baru dia urus itu. Itu bukan jasa, bukan barang, dan itu diharamkan oleh Islam karena dia tidak termasuk barang, tidak termasuk jasa. Nah, bagi orang Barat, asuransi ini memang lahir di Barat. Asuransi itu kan idenya kaum Yahudi yang melihat bahwa kok ada orang berbisnis ya, ada jual beli barang dan jasa. Ya daripada kita ikut-ikutan membuat kantor repot, produksi barang atau memberikan jasa, mending bikin asuransinya. Mereka yang berbisnis kita jamin. Nah gitu kira-kira. Asuransi kan jaminan, bukan jasa. Kita jamin kalau terjadi apa-apa nanti kita yang ganti ruginya. Tetapi kewajiban mereka adalah menyetor uang terus-menerus atau membayar polis dan seterusnya. Itulah awal mula terjadi asuransi. Ini bukan ajaran Islam, bukan dari Islam, dan ini ajaran yang batil. Saya pikir tidak ada urusannya dengan Islam dan ini dilarang oleh Islam. Karena kalau itu dilakukan maka uang yang dihasilkan oleh transaksi dari pembayaran barang jasa tersebut yang dibilang asuransi itu tidak sah karena dia bukan barang, bukan jasa. Nah kalau tidak sah, berarti kalau kita memiliki uang dari hasil transaksi yang dianggap batil oleh Islam atau tidak sah oleh Islam, maka sebenarnya itu bukan uang kita, bukan milik kita. Oleh karenanya kalau kita mendapatkan pendapatan dari hasil asuransi seperti itu, jaminan barang atau bukan karena jasa atau transaksi barang dan jasa, tetapi hanya jaminan, itu menurut saya itu bukan hak kita. Artinya uang itu tidak sah kita miliki, dan kalau tidak sah berarti bukan uang kita. Artinya haram digunakan atau haram dimiliki. Nah disitulah letak krusialnya. Jadi umat Islam mestinya menolak keras terjadinya transaksi asuransi. Dan itu tidak ada dalam ajaran Islam untuk mengajari kita untuk asuransi. Kalau untuk tolong-menolong wajib ya memang dalam umat Islam itu tolong-menolong. Kalau ada orang kecelakaan dibantu. Bukan orang belum kecelakaan malah dikasih musibah duluan dengan disuruh membayar iuran duluan. Atau dipaksa bahkan oleh atas nama negara. Saya pikir ini bentuk kebijakan yang sangat zalim dan itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus bahkan berkembang di negeri ini. Walaupun kita tahu asuransi ini kan produk kapitalis yang memang ya tadi konsep-konsep yang memang ditawarkan oleh ajaran kaum Yahudi yang menggunakan sistem kapitalis, dia terus untuk menjalankan bisnis-bisnis mereka yang tentu tidak sesuai syariah. Dan kalaupun kita ikut-ikutan itu sebenarnya tidak sah. Dan kalau tidak sah berarti harta yang kita miliki juga tidak legal, tidak halal, dan itu harta yang batil. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, baik, memang luar biasa bagaimana Islam ini sebenarnya
tidak hanya mensejahterakan atau tidak memberatkan masyarakat, tetapi Islam justru mencegah hal itu supaya memang tidak terjadi gitu, sehingga kerugian-kerugian terhadap masyarakat atau umat ini tidak terjadi, Bang Rocky. Baik, sebelum kita tutup Bang Rocky, kita ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita catat tahun 2025 motor dan mobil wajib asuransi, rezim makin zalim. Silakan Bang Rocky. Iya, rezim ini makin zalim karena di tahun 2025 yang pasti mereka sudah akan menaikkan pajak PPN sampai 12%. Nah, kalau itu kejadian, maka rezim ini sangat zalim. Kita dipajaki dengan nilai yang sangat besar PPN. PPN itu adalah bentuk pajak yang sangat sadis, yang sangat kejam, karena rakyat ini apapun transaksinya dia harus membayar sampai 12%. Anda membayar listrik dipotong oleh negara, dipajaki 12%. Anda membayar telepon dipotong 12%. Tidak peduli, negara tidak peduli bahwa uang yang Anda bayarkan membayar listrik itu pinjam sana atau pinjam sini, tidak peduli. Nah, ini menurut saya itu zalim. Negara nggak mau tahu rakyat ini susah atau tidak, yang penting kalau ditransaksi potong 12% atau dibebani 12%. Itu sudah bentuk kezaliman. Nah, ternyata tahun 2025 nanti itu bukan hanya PPN yang membebani masyarakat. Ada wajib asuransi bagi orang yang memiliki motor. Pajak motor tetap jalan, dia ada lagi tambahan lagi untuk yaitu pungutan asuransi. Saya pikir ini kezaliman yang berlapis-lapis terus-menerus membebani rakyat, dan pemerintah seperti ini bukan pemerintahan yang baik, tapi pemerintahan yang buruk karena dia sedikit melayani, tetapi banyak memajaki dan menarik uang dari rakyat. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, maka masyarakat harus terus bersuara, melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat, menasihati penguasa agar tidak terus melakukan kezaliman yang terus bertambah-tambah zalim. Saya pikir ini yang harus kita lakukan ke depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wai semua kami ucapkan juga terima kasih. Silahkan di komen apakah teman-teman setuju, sahabat Wai setuju atau tidak, atau ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar yang telah tersedia. Tapi yang pasti quote dari saya terakhir ini quote sebenarnya sudah sangat masyhur. Jadi jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang belum dirampas darimu. Baik, saya Wahitomo undur diri. Terima kasih banyak. Sampai bertemu dalam bincang bersama sahabat Wahyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.